Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Okay, look. Hari ini kita akan bahas bab 12, chapter 12. As you can see on your screen right now. Sebentar ya, I have to connect my Look, on your screen right now itu ada tabel kompetensi dasar untuk kelas 4 semester 2. Oke. Hari ini yang akan kita bahas adalah KD 3.4. Ya, kalau KD 3.1 itu chapter 9, KD 3.2 chapter 10, KD 3.3 itu chapter 11, maka ini 3.4 chapter 12. Okay, KD 3.4 it talks about superlative degree ya. Superlative degree itu beda sama komparatif yang kemarin kita bahas ya. Kalau komparatif itu yang di bab 11 itu membandingkan satu benda dengan satu benda yang lain. Misalkan ada penggaris A dengan penggaris B ya. Penggaris A lebih panjang daripada penggaris B gitu. Atau binatang A lebih cepat daripada binatang B gitu. Tapi kalau superlatif itu membandingkan satu dengan banyak hal, dengan banyak benda. Contoh, misalkan membandingkan seorang siswa dibandingkan dengan 5 siswa satu kelas misalkan. Maka dalam bahasa Indonesia kita pakai kata paling. Contoh misalkan, Juki paling pintar di kelasnya. Nah, di kelasnya itu adalah pembanding ya, karena di dalam kelas itu kan isinya banyak siswa kan, membandingkan satu dengan banyak siswa, yang membandingkan Juki dengan banyak siswa. Nah, atau misalkan lagi saya punya 5 pasang sepatu gitu. 5 berarti kan lebih dari satu ya. Saya punya 5 pasang sepatu. Sepatu saya yang warna biru adalah sepatu yang paling mahal dibandingkan dengan yang lain, berarti dibandingkan dengan 4 yang lain, berarti membandingkan satu dengan lebih dari satu, membandingkan satu dengan banyak benda ya. Oke. Gitu penjelasan tentang superlative degree. Intinya superlative degree dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah paling, membandingkan satu dengan banyak benda. Buku ini adalah buku yang paling berat di rak buku saya. Di rak buku itu kan bukunya ada banyak kan. Nah, ditunjuklah satu buku dibandingkan dengan banyak buku. Beda kalau bendanya cuma membandingkan satu dengan satu, maka dalam bahasa Indonesia kita pakai kata lebih. Buku ini, buku A lebih berat daripada buku B. Tapi kalau untuk paling, kata paling itu dipakai untuk membandingkan satu dengan banyak benda. Nah, terus kalau dalam bahasa Inggris menyatakan paling itu rumusnya gimana? Nah, itu ada dua ya. Ada dua kondisi. Satu kondisi adalah kalau kata bendanya kalau kata sifatnya itu hanya terdiri dari satu suku kata. Suku kata itu apa? Suku kata itu pemenggalan kata ketika kamu mengucapkan kata tersebut. Misalkan kursi, itu ada dua suku kata tuh. Kursi. Jendela ada berapa suku kata? Jendela. Nah, berarti ada 3 suku kata jendela. Rumah baru ada berapa suku kata? Rumah baru ada 4 suku kata. So, kalau misalkan kata sifatnya hanya terdiri dari satu suku kata, maka kamu pakai tambahan est ya di belakang kata sifat tersebut untuk kemudian menyatakan sebagai paling. Contoh, small itu cuma satu suku kata, small. Short satu suku kata, big satu suku kata. Maka untuk merubahnya menjadi paling small artinya kecil, supaya menjadi paling kecil menjadi smallest. Big artinya besar, supaya menjadi paling besar maka jadi ditambahin biggest, ditambahin est. Short artinya kecil, supaya menjadi paling kecil maka menjadi ditambahin est, shortest. Kenapa ditambahin est? Ya, karena suku katanya cuma satu. Jadi kalau misalkan kepengen bilang paling dalam bahasa Inggris, ya, tambahin est di belakangnya, di belakang kata sifatnya. Kalau suku katanya satu. Tapi kalau suku katanya lebih dari satu,
kemudian kamu pengen bilang paling, misalkan Lela adalah siswa paling cantik di kelas saya. Cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Beautiful. Beautiful itu ada 3 suku kata. Beautiful, beautiful. Ada 3 suku kata. Karena lebih dari 1 suku kata, ya. Beautiful itu kan 3 suku kata. Beautiful. Lebih dari 1 suku kata, maka kamu taruh kata most di depannya. Most beautiful. Kata yang lain, handsome. Handsome ada 2 suku kata. Handsome. Nah, karena lebih dari 1 suku kata, maka kamu pakai kata most. Kalau kamu pengen bilang paling, misalkan paling ganteng, most handsome. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh yang lain di bawah ini. Long itu artinya panjang. Ada berapa suku kata? Long. Cuman 1. Berarti kalau mau bilang paling panjang, maka menjadi longest. Oke. Short itu 1 suku kata. Short. Maka kalau mau bilang paling pendek, short artinya pendek. Mau bilang paling pendek, maka bahasa Inggrisnya shortest. Oke. Kemudian ada kata expensive, artinya mahal. Expensive. Ada berapa suku kata? Expensive. Ada 3 suku kata. Expensive artinya mahal. So, kalau mau bilang paling mahal, maka tambahin most expensive. Oke. Kenapa yang nomor 3 pakai most? Karena expensive kan 3 suku kata. Kenapa yang 2 di atas pakai est? Karena long 1 suku kata, short 1 suku kata. Another examples, smart jadi smartest. Oke. Elegant 3 suku kata. Maka jadi most elegant. Tall tinggi, paling tinggi, tallest. Popular terkenal. Popular ada berapa suku kata? Popular 3 suku kata. Maka kalau mau bilang paling populer atau paling terkenal, most popular. Oke. Itu ya. Ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi dalam bahasa Inggris ya, superlatif itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah membandingkan satu hal atau satu benda dengan banyak hal atau banyak benda. Atau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya itu paling ya. Untuk menyatakan paling dalam bahasa Inggris ada 2 rumus, yaitu pakai est untuk yang kata sifatnya cuma 1 suku kata, kemudian pakai most kalau kata sifatnya lebih dari 1 suku kata. Ya. Hopefully you understand what I'm talking about. If you still don't understand about it, so nanti kita akan bahas lagi di Zoom meeting. Mudah-mudahan saya udah paham. Ya, silahkan replay this video, watch this video over and over till you understand it, and then after you understand it, please do the task di Google Form yang nanti juga akan dilampirkan di Google Classroom. That's it for today. Inshallah we are going to have Zoom meeting next Tuesday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.